imam, para ulama mutaqaddimin maupun mutaakhirin, para masyayikh, para guru-guru kita mengajarkan itikaf diawali dengan sholat malam tahajud. Sebagaimana yang dilaksanakan di Al-Munir, jam 1 kita sholat tahajud sampai 12 rakaat. Setelah itu diteruskan dengan sholat sunnah mutlak Lailatul Qadar. Usolli sunnatal mutlaki lihadiri Lailatul Qadar. Rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Sampai 12 rakaat. Artinya pada malam ganjil kita sholatnya betul-betul ditingkatkan semangatnya. 12 rakaat tahajud, 12 rakaat sholat sunnah mutlak Lailatul Qadar. Setelah selesai sholat, kita duduk. Niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Coba bareng nawaitul fi hadzal masjid kita niatnya dibaca. Kalau tidak baca niat, tidak niat i'tikaf, hanya duduk-duduk saja. Kita niatnya dibaca. Kenapa harus dibaca? Kenapa tidak cukup dengan dalam hati? Boleh dalam hati, boleh. Wa mahalun niat fil qalbi. Dalam hati. Tapi kita ini orang ahli sunnah jamaah, kita ini orang NU. Sekali lagi kita ini orang NU. Jadi segalanya dilafadzkan niatnya untuk meyakinkan qalbu. Untuk meyakinkan salat usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi, dibaca niatnya. Usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, usolli fardhus subhi. Sampai puasa nawaitu shauma ghadin an adai. Semua. Labaik Allahumma umratan, labaik Allahumma hajjan. Dibaca niatnya, mau haji pun nawaitul hajja wa haramtum bih, labaik Allahumma hajjan. Nawaitul umrata wa haramtu biha, labaik Allahumma umratan. Dibaca. Kenapa? Karena kita orang NU. Orang NU ya harus baca seperti itu. Kalau di luar NU, ya bebas. Mau dalam hati, mau tidak baca. Kita tidak perlu menyimpulkan hal yang macam-macam. Sekali lagi, kita guru-guru kami, para masyayikh kami, bahkan bagi Ilyas Gulu-Gulu. Mbak Ilyas ini kakaknya Mbah Idris, kakaknya Ki Abdullah Sajjad. Beliau adalah pengasuh pesantren Gulu-Gulu yang membawa NU dari Jombang ke Sumeneb. Karena Mbah Ilyas itu dulu berguru kepada Ki Hasyim Asy'ari. Jadi yang mendirikan NU di Sumeneb ya Mbah Ilyas. Mbah Ilyas itu putranya Mbah Sarkowi. Maka tentu karena kita ini keluarga dari pesantren Gulu-Gulu, tentu sesepuh-sesepuh kita, para masyayikh kita, para pendahulu-pendahulu kita adalah orang-orang Nahdlatul Ulama NU. Maka santri-santri Al-Munir pun semuanya berfaham ahli sunnah wal jamaah, bermadzhab Imam Syafi'i. Organisasinya masuk ke dalam Nahdlatul Ulama. Kita orang NU tulen. Karena guru-guru kita semuanya orang NU. Para masyayikh-masyayikhnya NU. Sesepuh-sesepuhnya NU. Nenek moyang kita, bapak kakek kita, buyut kita orang NU semua. Ya sholatnya seperti ini. Sholat dibaca niatnya.
I'tikaf pun dibaca nawaitul i'tikaf bareng. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Apa kemudian zikirnya? Pada dasarnya i'tikaf itu bebas zikirnya. Istighfar boleh, baca Quran boleh, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu berboleh. Mau zikir asmaul husna boleh, mau banyak doa boleh, mau banyak munajat boleh, mau banyak wirid boleh. Masing-masing pesantren beda-beda, masing-masing kiai beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Karena memang ajaran Rasulullah i'tikaf. Sedang isinya i'tikaf, masing-masing kebebasan. Boleh baca Al-Quran, boleh baca sholawat, boleh baca wirid, boleh baca isi, boleh baca asmaul husna. Yang penting niatnya i'tikaf. Kalau sama-sama duduk di masjid tanpa mengucapkan i'tikaf berarti bukan i'tikaf, jagongan. Namanya apa? Jagongan. Namanya jagongan. Kita alhamdulillah setiap malam dari malam 21, 22, 23 i'tikaf, sholat tahajud dan sholat sunnah Lailatul Qadar. Nanti malam juga i'tikaf. Jadi para santri tidur dulu setelah sholat raweh tadarus 1 juz 2 juz 3 juz syukur 4 juz syukur 5 juz tidur istirahat. Nanti malam kira-kira jam 1:30 kita mulai i'tikaf. Apakah Lailatul Qadar sudah turun? Belum. Setelah penelitian dengan munajat kepada Allah, dengan berbagai ikhtiar, dengan panduan-panduan guru-guru kami, dengan kasaf-kasaf beliau, itu Lailatul Qadar belum turun. Mudah-mudahan bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok malam, biasanya malam kelas 7. Tapi pasti turun. Pasti turun. Dan siapa yang i'tikaf, insya Allah akan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Apa berkahnya Lailatul Qadar? Istighfarnya seluruh malaikat. Malaikat itu istighfar, memohonkan ampun untuk kita ini. Supaya apa? Ketika kita ini calon penghuni neraka, kemudian mendapatkan berkah Lailatul Qadar, mendapatkan istighfarnya para malaikat, kita dihapus dalam buku catatan penghuni neraka, diganti dipindah ke catatan calon penghuni surga. Hanya i'tikaf yang benar. Nanti malam i'tikaf. Dan ketika i'tikaf ya nggak usah harap macam-macam, karena ini bukan urusan dunia, ini bukan urusan kerja, ini bukan komersil, ini bukan dari hasil tidak. I'tikaf karena mengikuti itba kepada Rasulullah, mengikuti panduan-panduan para sahabat dan para tabi'in, para ulama-ulama dan para guru-guru kita dulu. Gak usah harap macam-macam. Jangan berpikir kok nak i'tikaf usahanya lancar, jangan. Ini nggak ada urusannya dengan dunia, karena ini i'tikaf ini benar-benar murni urusan ukhrawi. Memang itba kepada Rasulullah. Dan ketika kita ibadah, jangan mencampurkan dengan urusan dunia. Jangan. Supaya ibadah kita murni karena Allah. Murni. Hilangkan urusan dunia. Nah setelah ibadah, beda. Setelah di masjid keluar, fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Menyebar, carilah anugerah Allah. Kerja. Nah kalau malam hari setelah i'tikaf ya pulang istirahat, nunggu sahur, setelah sahur nanti salat subuh, kemudian tadarus, bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Yang tani ya tani, yang dagang ya dagang, yang guru ya guru, yang wira swasta kerjakan. Carilah hasil yang halal, karena kata Rasul, tolabul halal faridotun ba'dal faridoh. Mencari yang halal itu juga fardu ain. Jadi ibadah juga, kerja itu ibadah. Ketika kita kerja diniatkan ibadah untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, karena tanggung jawab kita mengamalkan ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan supaya kita bisa berjariah sedekah amal, mengamalkan ayat mimma razaqnahum yunfikun,
kita dapat pahala daripada itu. Walaupun kita tidak penting berharap pahala. Kenapa? Ini urusannya Allah. Selesai. Usahalah, ibadahlah, dekatlah kepada Allah, cintailah Allah, taatilah Allah, takutlah kepada Allah. Urusan pahala biarlah urusannya Allah. Urusan surga biarkanlah urusan Allah. Kita tidak perlu mengklaim surga ataupun neraka karena itu bukan urusan kita. Menungso urusan ini ibadah ngabekti karo Gusti Allah. Sekali lagi tugas kita ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Jin dan manusia wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah tidak lain kecuali untuk berbakti kepada Allah. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.